atau BPMP atau BPG. Berarti di Bima itu kalau saya lihat datanya tadi rata-rata aktif Pak komunitasnya. Enggak juga sih Pak, saya hanya paling 2 kali, 3 kali dalam setahun, nggak banyak ikut daring. Ya ini juga kan berpengaruh juga karena PMM katanya ini mau dihapus, Hmm. kinerja akan dihapus Hmm. sehingga minat teman-teman Kalau untuk Bapak mau ngangkat ya, kalau Bapak mau ngangkat sekarang, ambil isu kekinian Pak. Coba Bapak kasih judulnya apa sekarang? Masihkah PMM berlanjut? Heboh. Ya, Bu Maria Irfa tuh udah diam-diam tuh, udah ada idenya di kepala tuh, baru ngomong-ngomong gini, oh iya, ya. Ganti nama Pak, rumah pendidikan katanya. Nah, jadi namanya jangan dulu dimunculkan nama barunya, jadi munculkan pertanyaan besar ya. Justru saya ingin gini Pak, kan besok ini kan Apa? tahun pelajaran itu kan akan ada kurikulum deep learning itu kan. Nah, bagaimana guru-guru ini paham betul dengan kurikulum baru ini sebelum penerapan kurikulum ini? Itu lebih jauh tuh Pak. Kalau itu momennya belum bawa Pak. Kenapa ajaran barunya masih 6 bulan Pak? Iya. Yang bau sekarang tuh kinerja. Karena 2 minggu lagi sudah mulai kinerjanya. Ya. Pasti pertanyaan terbesarnya Bapak kan apa? Pertanyaan terbesarnya apa? Kalau saya ngangkat kinerja, siapa yang ngajak saya yang jadikan narasumbernya ya? Untuk kinerja kan Gampang sudah Pak. ada ini Pak, ada surat kan dari CB ini. Yang dimana yang jadi narasumber itu kan dari pengawas dan kedinasan kan. Dan satu Saya boleh bagi cerita nih Pak? Boleh Pak. Boleh bagi cerita nih? Boleh Pak. Ini bagi cerita ya. Saya orang yang tidak pernah pegang sertifikat untuk yang seperti itu. Awal diterapkannya kurikulum merdeka, itu saya hanya modalnya satu. Apa yang saya punya modal? Sekolah mau diterapkan kurikulum merdeka, tapi guru-guru masih pada buta. Saya datangi satu kepala sekolah. Tapi sebelumnya saya belajar 1 minggu cari saya literasi. 1 minggu saya belajar lebih awal. Saya datangi satu kepala sekolah, dan kepala sekolah bukan sekolah yang bagus. Sekolah yang paling jelek, yang siswanya paling sedikit, yang susah berkembang, yang gurunya. Pokoknya sekolah tanda kutip serba kekurangan dah. Saya datangi, saya tanya. Kami harus suruh nerapkan, tapi kami belum tahu apa yang kami lakukan. Saya kasih saran apa begitu, ada kan kegiatan Bu? Saya siap jadi pemateri, saya siap kasih arahan buat teman-teman di sana. Mikir dia, ibu nggak usah mikir, kebetulan ibu-ibu waktu itu kepala sekolahnya. Ibu nggak usah mikir dengan bayaran, nggak usah pakai bayar gratis kok. Karena saya tahu dana bos belum keluar bulan ini, tapi akhirnya diajak. Saya tahu teman-teman di situ masih buta. Walaupun katakan levelnya kurikulum itu ada katakan skalanya skala 4, saya baru punya satu itu saya kan agama yang nyatain Pak. Jangan nunggu dulu sempurna baru bagi, apa yang dimiliki segera berbagi kan gitu katanya agama. Nah, itu saya sampaikan begini. Pokoknya saya nggak main pakai bahasa pustaka. Saya hanya memberikan gambaran yang real apa yang harus mereka lakukan. Nah, setelah dari situ apa Pak? Saya tidak minta amplop, saya tidak minta bayaran, saya minta hanya 3. Apa? 3 dokumen foto kegiatan dan foto bersama kepala sekolah di depan papan namanya. Saya upload aja di FB. Tautkanlah kepala dinas. Kan semua kepala sekolah tahu ya. Aduh, sekolah jelek aja, sekolah yang nggak punya uang aja mampu ngadain. Yang lain pingin ngadain. Yang diajak pertama siapa? Publikasi, nama saya jalan.
Baru Pak mainkan di situ Pak. Nah, jadi saat kita memulai itulah, disitulah kita akan menyempurnakan diri kita. Karena pada saat kita berforum begini, ada yang bertanya, itu kan sebenarnya untuk menggali kita. Begitu kita nggak bisa, sampai rumah kita utak-atik tuh literasinya tuh. Apa ya jawabannya, cari terus. Itulah yang menyempurnakan Pak. Itu menurut saya sih, sederhana saja. Memang pengalamannya luar biasa Bapak. Enggak Pak. Enggak Pak. Pengalaman apa? Saya orangnya tidak menggebu-gebu kok. Ngomong aja santai-santai gini. Kalau Pak Bambang awal dari ke IG ini sejak kapan, tahun kapan Pak? Saya mulai mengenal namanya dulu Klub Guru Indonesia, KGI. Itu tahun 2012. Tapi Klub Guru itu sendiri sudah muncul dari tahun 2009. Nah, begitu Klub Guru itu berubah nama menjadi Ikatan Guru, barulah tanpa sengaja suatu saat saya ketemu dengan seorang kepala sekolah pakai baju seragam seperti itu, pakai seragamnya organisasi. Saya ngomong, Pak, gimana saya dapat seragam itu? Itu aja pertanyaan. Sehingga suatu saat dia sedang ngadain mau hadirin satu kongres kegiatan itu, kongres organisasi. Nah, dia ingat dengan pertanyaan saya itu, saya lah dihubungi. Sekarang beliau sudah jadi kepala Kementerian Agama Kota Bima. Ini inisiator kami. Dan saya selalu kalau saya dalam kegiatan saya cuma ngomong satu Pak. Izinkan saya dengan baju batik warna biru ini bukan untuk membedakan dengan Bapak dan Ibu, tapi untuk mendapatkan ilmu dari luar sana, dari orang-orang yang berbaju sama dengan saya, dan akan saya tularkan buat teman-teman di tempat saya. Itu aja. Masya Allah. Jadi saya nggak pernah ngajak, benar Pak, saya nggak pernah ngajak yang lain, ayo ikut jadi anggota, enggak. Setidaknya kan ada apa namanya? Lah itu tuh, ya. Itu di atas itu ada Bu Maria Ulfa itu. Nah, suaminya tuh anggota tim dengan saya, tapi istrinya enggak pernah saya maksa. Saya suruh suaminya bilang jangan paksa istrinya, jangan. Luar biasa. Bagaimana Bu Maria Ulfa? Betul yang disampaikan Pak Bambang? Apa itu? Oh, suaminya Bu Maria Ulfa juga seorang guru ya? Iya Pak, guru SMK sama dengan Pak Bambang. Oh, guru SMK Pak Bambang. Kalau suaminya Bu Maria Ulfa memang guru SMK dari dulu Pak. Saya guru SMK yang murtad. Maksudnya gimana Pak? Kenapa saya katakan murtad? Dulu saya guru SMA Pak. Jadi murtad dari SMA mah hijrah ke SMK. Hijrah kayak kalau murtad itu terlalu ekstrim Pak. Murtadnya itu hijrah. Kalau guru bahasa ekstrim itulah yang membuat orang bertanda tanya Pak. Begitu Bu Ulfa, begitu saya bilang kata murtad guru agama langsung komplit nih. Hah? Ada guru murtad gimana maksudnya? Aduh, ada saja Pak Bambang. Bagi teman-teman SMA saya murtad Pak, tapi bagi teman-teman di SMK saya mualaf. Paham. Ya. Berarti Pak Bambang untuk fasilitator angkatan 12 pernah ikut melanjutkan sebagai fasilitator. Penyiapan sudah. Kemarin tanggal 7 Desember kemarin kami baru berakhir untuk penguatan. Oh iya. Penguatan untuk kerja di angkatan 12. Saya lihat teman saya juga itu Pak Zohri. Cuma tergantung sama Pak Adi. Pak ya, sampai minimal angkatan 12 gitu.
Masih. Cuma kalau di angkatan 12 itu sudah beda konsep, Bu Ulfa. Berarti modulnya direvisi mungkin. Banyak. Bukan direvisi, ditambah. Ditambah. Kalau dulu tuh kita coaching itu untuk supervisi. Kalau di angkatan 12 besok coaching itu bukan untuk supervisi, tapi coaching itu untuk penilaian kinerja. Tambah berarti. Nambah dia. Kemudian guru, kalau dulu CGP itu dia memposisikan dirinya hanya sebagai seorang guru. Nah, kalau besok dia harus memposisikan dia di 3 posisi. Sebagai guru bagaimana kalau dia sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana kalau dia sebagai seorang pengawas. Berat dong CGP-nya, Pak. Nggak ada yang ringan sih. Kalau yang ringan itu yang nggak kerja, Bu. Jadi waktu Bu Ulfa kan masuk di room GMAT itu hanya di rukol saja kan? Ya, betul. Ya, rukol dengan elaborasi. Besok di eksplorasi konsep tuh ada satu JP itu satu JP itu untuk GMAT. Eksplorasi berarti nambah tatap mayanya. Tatap mayanya nambah. Tatap maya di dalam. Nah, kemudian pendampingannya, kalau dulu saat lokakarya yang punya tugas PP kan? Iya. Besok itu di lokakarya 345 itu Fasil turun. Kalau yang angkatan 12 dia ikut ngawal. Karena di situ 345 tuh konsep kepemimpinannya muncul di situ. Yang repotnya kita NTB tidak dapat jatah angkatan 12. Kenapa ya Pak tidak dapat jatah? Kan hasil pemetaan masih banyak CGP yang belum dapat belum diberdayakan. Berdaya sendiri saja, Bang. Rasanya mati sekali kayaknya. Jadi kalau saya bilang sama CGP saya, besok Bapak Demi dari CGP begitu terima dinyatakan lulus, itu artinya Bapak Dembo sudah punya SIM. Nah, SIM itu tidak selamanya harus punya kendaraan. Supaya SIM-nya kepake hanya ada 2 cara. Cari yang menitipkan kendaraan atau beli kendaraan sendiri. Cari yang menitipkan kendaraan, ya tinggal tunggu siapa yang mau memberikan amanat untuk mengendalikan. Beli kendaraan sendiri, bangun sekolah sendiri. Rat itu. Tapi ada sesuatu yang paling utama. Kalau kita sudah tahu ilmunya kepala sekolah, maka kita setiap protes sama kepala sekolah itu disertai dengan solusi. Kalau yang belum tahu ilmunya, dia hanya protes berdasarkan ketidakpemahaman saja. Saya pernah mengikuti juga Pak untuk diklat kepala sekolah itu. Tapi bukan saya sebenarnya kepala sekolah saya. Namun kan diklatnya lewat SMPKB kan. Karena kepala sekolah saya kurang. Iya. Ya. Jadi yang versi baru nih, versi baru. Nah, tahun versi 2019. Baru lewat SIM-PKB. 2019 Pak. Ya. 2019 pengalaman ini berarti ilmu-ilmu itu sudah kita sudah kita tahu. Jadi dari supervisi manajer dan sebagainya, kalau kepala sekolah sendiri kurang Pak. Jadi ini tantangan kita depannya Pak. Jadi kepala sekolah itu tidak murni dari guru penggerak, tetapi juga dari politik pilkada dan sebagainya. Siapa yang dekat itu yang jadi. Gitu, tapi ada satu hal yang Bapak bahagia Pak. Itu yang saya katakan. Kita punya SIM kan mesti harus punya kendaraan kan Pak.
Artinya, walaupun ranah politik menyentuh juga, tidak sembarangan. Yang jadi tim suksesnya langsung jabatan nggak bisa Pak kalau untuk jadi kepala sekolah. Dia harus punya sertifikatnya dulu, harus punya SIM-nya dulu. Otomatis yang punya SIM lah yang bisa mendapatkan itu. Jadi bukan arti yang sama sekali nggak dapat apa-apa dan begitu jadi tim suksesnya tiba-tiba jadi kepala sekolah nggak bisa. Bisa nggak jadi? Bisa. Tetapi kewenangannya dikurangi. Di mana kewenangannya dikurangi? Seorang kepala sekolah kalau belum punya sertifikat kepala sekolahnya, belum punya NUKS-nya, maka dapodiknya di dapodiknya tetap terbaca. Kemudian pada saat proses pencairan dana BOS itu nggak boleh dicairkan oleh yang bersangkutan. Nah, rata-rata sekolah yang seperti itu, kepala sekolahnya di depannya ditambah 3 huruf PLT. PLT ya. Sini juga PLT di Lombok Timur tuh lama banget Pak, sudah 8 bulan ya. Ya karena dia nggak punya SIM-nya gitu. Rata-rata karena nggak punya SIM-nya nggak. Dia pingin jadi kepala sekolah, pejabatnya mau jadi, tapi kan regulasi nggak mengizinkan. Dia paksa jadi kepala sekolah, tetapi di dapodiknya nggak bisa kebaca sebagai kuasa pengguna anggaran untuk bosnya. Nah, sehingga akhirnya jadi PLT, jabatan kepalanya namanya sudah bisa ditempelin stempel karena tulisan PLT-nya. Tetapi untuk proses pencairan dana bosnya dia harus naik lagi ke yang lebih atas. Jadi nggak bisa penuh langsung tantangan dia jadi nggak. Harus ada kuasa dulu dari yang di atasnya. UPT ya. Makanya sekarang banyak PLT. Ya. Nah, itulah yang dibaca oleh sistem itu. NTB sudah banyak guru penggeraknya, tapi tidak diberdayakan. Kalau di PMM itu Pak harus mengikuti ini pelatihan kepala sekolah juga kan? Tidak serta-merta pelatihan kepala sekolah. ASN langsung diangkat. Jadi begini Pak, penggerak. Pelatihan kepala sekolah itu zaman dulu Pak. Kalau sekarang dia lewat yang namanya untuk pendaftarannya salah satu syaratnya itu adalah lewat kalau saat ini ya sertifikat guru penggerak. Tapi bukan berarti punya sertifikat guru penggerak itu bisa jadi kepala sekolah, enggak. Karena ada syarat lainnya. Nah, itu model misalnya Bu Rufa itu dia sudah pegang sertifikat guru penggerak. Bisa nggak dia jadi kepala sekolah? Belum bisa. Bagaimana dia bisanya? Dia harus dapat rekomendasi dari atasannya, dari kepala sekolahnya lagi. Oh gitu. Apa rekomendasinya? Rekomendasinya dibuktikan dengan apa? Rekomendasi dari kepala sekolah dibuktikan bahwa guru yang diusulkan sebagai kepala sekolah itu telah memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurang 2 tahun di sekolah. Oh gitu ya. Nah, ada guru penggerak nggak dikasih tugas sebagai sebagai pejabat manajerial di sekolah, ya nggak akan dapat apa. Pengalaman manajerialnya nggak ada. Memang begitu sih. Pengalaman manajerial 2 tahun itulah. Dia harus menjadi kepala sekolah. Itu kan untuk pola ini Pak. Baru jadi pengawas gitu kan. Jadi oleh kepala sekolah itu dia misalkan pengalaman manajerial untuk jadi kepala sekolah itu misalnya gini. Seorang guru sudah punya sertifikat guru penggerak. Terus karena sertifikat guru penggeraknya dia dilihat oleh kepala sekolahnya sudah mampu untuk menjalankan tugas manajerial. Dikasihlah tugas sebagai wakil kepala sekolah selama 2 tahun. Bukannya selama 2 tahun itu dinilai oleh di PMM itu. Kalau di PMM itu ada 3 syarat menjadi kepala sekolah. Itu kita bisa lihat di PMM ada sertifikat pendidik, sertifikat guru penggerak dan sertifikat cakep atau calon kepala sekolah. Sekarang sudah nggak ada cakep Pak.
Ya, Nah, itu gantinya manajerial. Gantinya itu menjadi manajerial yang dilaksanakan di sekolah. Nah, di PMM itu kenapa jadi lengkap di situ? Misal nih ya, Bapak ngaku-ngaku oleh kepala sekolahnya sudah melaksanakan tugas manajerial 2 tahun. Ya. Begitu dilacak PMM-nya, kinerjanya nggak ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, nggak ada tugas sebagai kepala ini, kepala itu. Connect di PMM tuh Pak. Cuma sekarang aja PMM itu harus ganti baju. Jadi masih sibuk bikin baju baru. Jadi terlacak semua Pak di situ. Berarti di PMM ini Pak tetap lanjut ya Pak ya? Itu katanya Bu Maria Ulfa itu. Jadi apa Bu? Kan Rumah pendidikan. wacananya. Wacana. Nah ini wacana terlalu banyak wacana Pak. Jadi bingung kita sebagai guru. Karena begini loh. Ya nggak usah dibingungin Pak. Ngapain aja yang gitu bingungin Pak? Kalau saya sih nggak pernah ada bingung-bingungnya Pak. Saya baru bingung tuh satu Pak. Kalau pemerintah sudah ngambil uang di saku saya, baru saya bingung. Terserah dia mau analisis, mau kaji apa-apa silahkan. Saya hanya bisa melihat sisi positifnya. Ya. Luar biasa Bapak. Saya tumben berbicara dengan fasilitator. Saya memang agak Pak, agak malu-malu bertemu dengan orang besar seperti Kapten CO, kemudian fasilitator, terus Ibu Maria PP. Saya malu banget Pak, karena status saya masih di bawah umur Pak. Nggak ada istilah bawah umur Pak. Saya kalau saya punya prinsip apa Pak? Dari orang gila sekalipun yang mungkin menurut orang sangat super idiot, pasti ada ilmu yang bisa dapatkan dari orang gila. Kita nggak mesti harus lihat orangnya Pak, tapi apa yang dari repo saya ikuti, dari IG saya ikuti, dari sertifikat Google saya ikuti Pak. Tapi itu status saya di bawah umur. Berarti Bapak tuh yang Bapak itu Pak yang paling menjago. Setidaknya ditandai dengan kumpulan sertifikat yang banyak. Saya nggak punya sertifikat, Pak. Saya nggak punya sertifikat, Pak. Makanya tadi pas ditanya terkait dengan apa? Apa tadi pembelajaran berpusat pada murid? Saya konsepnya cuma satu. Kayak anak yang main di taman, kayak anak yang diajak pergi ke mana gitu. Dia senang. Apa buktinya senang? Belum waktunya dia sudah nagih-nagih, kapan Pak kita berangkat? Ada nggak siswa kita belum waktunya sudah ada di sekolah? Terus, anak di taman begitu diajak pulang, entar Pak masih enak, entar Pak masih begini, masih begitu. Siswa kita, yang ada apa ngelihat jam bentar, kapannya Pak guru keluar? Walaupun orang besar, Pak Bambang tetap guru ya. Saya alhamdulillah Pak. Hai Bu Anita. Ya Ibu Anita. Kita nih sepi di ruang ini Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan. Boleh Bu. Saya Ibu Anita dari SMP Taliwang, Sumbawa Barat. Oh, orang dari Taliwang Bu. Saya ya. Di mana SD SMP? SD. Oh, SD. Kapan jalan-jalan ke dinasnya, Bu? Kalau jalan-jalan ke dinas boleh dong, Bu. Saya mau nitip salam, boleh nggak? Serius, Bu. Kalau Ibu jalan-jalan ke dinas pendidikan Sumbawa Barat. Belum berkenalan nih. Saya mau nitip salam, Bu. Ini yang ngomong ini Pak Saya Bambang. mau nitip salam kalau Ibu jalan-jalan ke dinas. Guru SMK, kemudian seorang fasilitator, guru penggerak angkatan 10. Beliau ini fasilitator Bu, jaga ya, hati-hati. Dan ini di sebelah itu ada Ibu Maria Ulfa. Beliau ketua MGMP IPS, kemudian ngaco nih orang. Pengajar praktik angkatan kemarin Bu Anita, ya, angkatan guru penggerak. Bu Anita,
Yang ngomong ini Bu Ya, Anita, yang ngomong Jadi hati-hati ini Bu Anita beliau itu ya. adalah mentor, master. ya izin Pak. Alhamdulillah saya dengar dari tadi pembicaraan banyak sekali ilmu yang saya dapat Pak ya. Jujur saya masih belajar banyak sekali Pak. Saya masuk bergabung dalam Kombel pun itu pun karena keaktifan sekretaris saya yang mendaftarkan saya sebagai ketua Pak ya. Saya masih ingin lanjut. Saya izin pamit Pak dari kelompok saya sekali kedatangan tamu Pak dari Sumbawa. Mohon izin, maaf. Boleh pamit? Boleh. Tapi saya titip salam ya Bu ya. Boleh nggak saya titip salam? Ya Pak, boleh. Kalau jalan-jalan ke Dinas Pendidikan, titip salam dengan Bu Kusnarti, kadisnya. Bilang aja ada salam dari Pak Bambang, dari Bima gitu. Paling dia senyum-senyum aja. Oh, insya Allah Pak ya. Sip. Insya Allah Pak. Ya Bu, yuk. Terima kasih. Dan besok kita bisa gabung lagi, dapat ilmu yang banyak dari teman-teman semua. Gimana sih Bu Anita para ini? mentor semuanya. Terima kasih Pak ya. Ya. Ketakutan ini Bu Anita, Pak Bambang. Tiba-tiba barusan nelpon. Ya. Makasih Pak ya. Sama-sama, yuk. Sama-sama Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tanggung jawab, ayo. Tanggung jawab Bu Anita kabur tuh, ayo. Saya nggak bertanggung jawab. Saya nggak ikut tanggung jawab loh. Ini ada lagi nih masuknya. Sudah Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak. Sudah Pak. Bapak Ibu, boleh izin diaktifkan kameranya sebentar yang udah aktif untuk dokumentasi 1 menit. Oh gitu. Ayo Bapak dan Ibu aktifkan kameranya. Kita foto studio dulu. Foto KTP Pak. Foto KTP. Hari ini tidak ada absen ini Bapak dan Ibu ya. Absennya pakai absen baja. Sudah tadi Pak. Oke, izin dulu ya, senyum ya. Sip. 3, 2, 1. Oke. Kita senyum ya, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, Pak. Tambahin lebar gitu. Ya. Dokum. Oke, mungkin habis ini presentasi ya, balik ke saya ke ruang sebelah sini. Siap. Pak Bambang. Oke, dilanjut ke sharingnya enggak apa-apa, Pak? Oke Pak. Bu Ulfa jangan kabur loh. Bentar lagi dipanggil tuh untuk presentasi. Nanti Pak Bambang. Sudah hanukan ke Pak Bambang sebagai ketua. Ya. Kita sepakat sudah Pak Bambang itu yang paling yang paling luar biasa. Ada senior Pak ya, senior. Iya sih. Kalau enggak ada Pak Bambang ya mudah-mudahan Ulfa. Tuh lihat tuh. Dia dirinya sendiri padahal ngakunya mentor, ngakunya master. Pernah jadi mentor, pernah jadi master, tapi tidak pernah menjadi fasilitator. Mudah-mudahan ada nasib seperti Pak Bambang menjadi fasilitator. Saya tahun 2021 berakhir tugas saya sebagai seorang kepala sekolah. Masya Allah. Kemudian dialihkan ke guru. Nah, dialihkan ke guru 2021 saya mendaftar jadi PP Angkatan 1 di guru penggerak. Jadi berakhir saya jadi kepala sekolah, alih status jadi PP. Masya Allah. Itu sudah bagus, luar biasa. Walaupun turun grade tetapi menunjang lagi Pak. Ada yang lucu loh Pak. Ini begitu dengan pola yang terbaru. Mengalahkan pengawas nanti ini. Bapak bisa menjadi kabit nanti di. Saya tertawa Pak dengan pola yang baru nih, saya tertawa.
Yang baru ini kan tidak lagi pendidikan guru penggerak, tapi penyiapan kepemimpinan sekolah. Jadi PKS tadi, program penyiapan kepemimpinan sekolah. Kalau saya bekerja di angkatan 12, saya tertawa sendiri dari sekarang. Saya dulu jadi kepala sekolah turun berhenti berarti saya gagal. Malah suruh siapin kepemimpinan kepala sekolah, suruh nyiapin kepala sekolah. Itu candaan kami di grup hasil. Terutama fasil-fasil yang profesinya sama seperti saya sebagai guru gitu. Masya Allah. Oh, biasa Pak Bambang. Ini sudah saya bilang saya yang biasa luar di biasa luar, yang Pak. saya alami di ini bersama Pak Bambang yang ini. Nah, Bapak hanya bisanya menyembunyikan diri sendiri. Ayo Pak, perlihatkan Pak. Ini saya mau Di mana ganti tajiknya? backgroundnya kok tidak bisa saya pakai kerembuk Pak Bambang ini. Jadi malu juga menampilkan soal foto mentor ini. Ini foto lama ini Pak. Justru sekarang saya tanda tanya lagi. Justru saya tanda tanya lagi. Ngakunya master trainer kok ganti background nggak bisa. Ayo ilmunya udah lupa ya. Enggak, kalau di laptop itu saya sudah kuasai Pak. Kalau di Chromebook ini baru saya pegang nih Pak. Oh gitu. Yeah. Tapi akan. Makanya saya itu Pak, ya. Itu di grup kita tuh ada Budian Susanti tuh. Tanya sama dia tuh. Dian Susanti. Kalau nggak salah beliau itu sahabat rumah belajar kalau nggak salah. Halo Bu Dian. Oh, tidur Bu Dian ini. MGMP IPA Kota Mataram. Iya, Pak Guru. Hoak Pak Bambang itu hoak. Apa hoak? Mau saya tayangkan flyernya? Ayo. Kesenengnya jadi paparazi, wow. Loh, serius?